Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi kembali lagi bersama kami. Ini adalah bagian ketiga atau part ketiga dari latihan soal persiapan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, berdasarkan video yang kemarin kan ada satu soal tuh yang kita mau bahas sama-sama untuk membuktikan apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 7 yang kita munculkan di video sebelumnya. Oke, kita bahas soalnya. Nah, sebelum kita membahas soalnya, ada baiknya kita baca yuk soalnya bersama-sama. Ahmad berlari 3 kali lebih cepat dari adiknya yaitu Reza. Ahmad berlari dari rumah menuju taman yang berjarak 240 meter dan waktu yang ia habiskan adalah 1 menit. Kecepatan berlari dari Reza adalah titik-titik meter per second. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa rumus dari kecepatan. Jadi di sini kan dia bahas mengenai kecepatan ya, kecepatan dari berlari si Reza dan si Ahmad. Jadi sekedar info, rumus kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V, kemudian rumusnya itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi ingat, V ini adalah kecepatan. Nah, kalau misalkan kecepatan itu kan kita simbolkan dengan V. Jadi V ini adalah kecepatan, kemudian kita masukkan informasi yang diketahui di soal ini ke dalam rumus ini. Jadi kita akan menghitung kecepatan dari si Ahmad terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan mencari tahu kecepatan si Reza. Jadi V Ahmad itu kita bisa peroleh dengan menghitung jarak yang ia tempuh, seperti rumusnya tadi, jarak dibagi dengan waktu. Jadi jarak yang ia tempuh tadi kan ini konstan ya, sama-sama 240 meter. Ini adalah 240 meter. Kemudian kita bagi dengan waktu yang ia habiskan. Karena yang ditanya di sini adalah per second, maka kita ubah dulu 1 menit yang ada di soalnya ini ke dalam second. Jadi 1 menit seperti yang kita ketahui adalah 60 detik ya, atau 60 second. Maka di sini kita bagi dengan 60. Kita coret nolnya dulu. Maka kita dapat kecepatan si Ahmad itu adalah 24 bagi 6. Kita dapat tidak lain dan tidak bukan adalah 4 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan Ahmad. Nah, di sini di soalnya tadi kita baca bersama-sama bahwa Ahmad berlari 3 kali lebih cepat dari adiknya yaitu Reza. Maka kita dapat simpulkan V Reza itu adalah sepertiga dari V Ahmad. Karena dikatakan si Ahmad ini 3 kali lebih cepat. Berarti kalau si Reza sepertiga dari kecepatan si Ahmad. Seperti itu logikanya. Maka kita tinggal hitung deh. Sepertiga dikalikan dengan kecepatannya si Ahmad. Tadi 4 meter per second. Berarti dikali dengan 4 meter per second. Kita kalikan, maka kita peroleh 1 kali 4 adalah 4. 4 per 3 meter per second. Nah, kita hitung nih. Berapa sih 4 per 3 meter per second itu? Berarti jadinya kan 1/3 ya. 1/3 meter per second. Ingat, sepertiga itu kalau kita ubah ke dalam bilangan desimal adalah 0,333 dan seterusnya, maka bisa kita bulatkan menjadi 1,3 meter per second, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang B, yaitu 1,3 meter per second. Semoga adik-adik mengerti ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami tentang kecepatan ini, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8 nih. Soal nomor 8 ini seperti biasa, yuk kita baca soalnya bersama-sama. Kuadrat dari jumlah banyak ayat surah Al-Alaq pada saat pertama kali turunkan dan banyak ayat surah Al-Mudaththir pada saat pertama kali turunkan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengetahui beberapa istilah matematika. Bagaimana cara untuk menuliskannya ke dalam kalimat matematika? Perhatikan slide berikut ini. Jadi di sini sudah saya sediakan. Ini ada 4 buah istilah yang sangat sering digunakan dalam soal-soal Olimpiade Matematika. Kita mulai bahas satu persatu dari kata kuadrat dari jumlah yang ada di soal ini. Jadi maksud dari kuadrat dari jumlah, kalau misalkan ada bilangan A dan B, jadi ada 2 buah bilangan A dan bilangan B. Kalau ditanya kuadrat dari jumlah A dan B, cara penulisannya, ingat, kita baca dari kata yang kedua terlebih dahulu, yaitu jumlahnya ini. Kemudian masuk ke kuadrat. Jadi kita jumlahkan dulu, A ditambah dengan B dulu, kemudian barulah muncul kuadratnya yang berikutnya. Jadi untuk membaca istilah-istilah matematika seperti ini, bacalah dulu kata keduanya, kemudian kata pertamanya untuk menjelaskan bagaimana cara penulisannya. Jadi kita masuk ke istilah yang kedua, yaitu jumlah dari kuadrat. Jadi sama, kita baca dulu kata keduanya yaitu kuadrat, kemudian jumlah. Jadi kuadrat dulu, jadi kuadratkan dulu masing-masing. A pangkat 2 kemudian B pangkat 2, barulah dijumlahkan.
Ini arti dari jumlah dari kuadrat. Nah, bagaimana kalau selisih kuadrat, Pak? Jadi kalau selisih kuadrat ini konsepnya sama kayak kuadrat dari jumlah atau jumlah dari kuadrat. Jadi yang tepat itu kalau dia tidak ada kata darinya masih sama, kita baca dari yang belakang. Jadi kuadrat dulu, kita kuadratkan terlebih dahulu A pangkat 2, B pangkat 2, kemudian kita selisihkan dengan tanda kurang seperti itu. Nah, kalau kuadrat selisih, dia diselisihkan terlebih dahulu A kurang B, kemudian terakhir baru dikuadratkan. Seperti itu. Jadi selisih dulu baru dikuadratkan. Jadi konsepnya masih sama. Kata kedua dulu dibaca, kemudian kata pertamanya. Seperti itu. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kuadrat dari jumlah banyaknya ayat surah Al-Alaq pada saat pertama kali. Jadi kalian harus tahu ya konsep penurunan surah masing-masing dalam Al-Quran itu. Jadi sejarahnya itu kalau surah Al-Alaq ternyata yang pertama kali turunkan itu sebanyak 5 ayat. 5 ayat yang pertama pada surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan. Kemudian untuk surah Al-Mudassir itu ayat yang pertama turun itu adalah sebanyak 7 ayat. Jadi 7 ayat yang pertama diturunkan untuk surah Al-Mudassir. Nah, kemudian karena kita sudah tahu kedua bilangan yang ada di soal ini, maka yang pertama itu adalah A-nya. Kita misalkan ini A-nya, kemudian yang kedua adalah B-nya. Berarti kalau kuadrat dari jumlah seperti yang tadi dijelaskan, kita jumlahkan terlebih dahulu. A-nya itu kan 5 ya, berarti 5 ditambah dengan 7, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Berarti 5 tambah 7 adalah 12, 12 berpangkat 2 tidak lain dan tidak bukan adalah 144. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, 144. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9 nih. Soal nomor 9 ini ayo kita baca yuk soalnya bersama-sama. Zulfi memiliki kolam yang saat ini baru berisi air 1/9 bagian. Apabila ke dalam kolam tersebut dituangkan lagi 20 liter air, maka kolam tersebut menjadi 1/4 bagian. Nah, volume dari kolam tersebut kalau diisi full itu adalah titik-titik liter. Jadi untuk menyelesaikan soal ini tentunya adik-adik harus belajar untuk mencerna soal cerita atau permasalahan nyata seperti ini ke dalam kalimat matematika yang benar terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa logikakan dan kemudian kalian kerjakan secara sistematis. Jadi perhatikan di sini dikatakan kondisi awal sebelum ia menuangkan tambahan air itu kan adalah 1/9 bagian. Jadi kita tuliskan dulu 1/9 bagian. Nah, kemudian dikatakan di soal cerita ini dia menuangkan tambahan air yaitu yang sebesar 20 liter, maka kondisi kolam tersebut terisi 1/4 bagian. Jadi, untuk mengetahui volume total kolam ini tentunya kalian harus mencari tahu sebenarnya tambahan 20 liter ini adalah seberapa dari bagian total, bagian volume total dari kolam ini. Agar nantinya ketika berapa bagian ini kita ketahui, kita sangat mudah untuk mencari volume total kolam ini. Jadi kita bahasakan dulu 1/4 bagian ini bisa kita dapat ketika kita tambahkan 20 liter. Berarti 1/4 ini kita kurangkan dengan kondisi awal. Jadi kita bisa mengetahui hasil pengurangan antara 1/4 kurang 1/9 ini adalah berapa bagian dari volume total yang ketika kita hitung dapat 20 liter air. Maka ini yang nantinya sama dengan 20 liter gitu. Ketika dengan catatan ininya dikali dengan volume total. Ingat ya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui seberapa bagian kita harus kurangkan 1/4 dikurangkan dengan 1/9. Jadi kondisi setelah kita kurangi dengan kondisi sebelum. Jadi untuk mengurangkannya ini kan pecahannya beda penyebutnya ya. Jadi saya ajarkan cara cepatnya. Cara cepatnya kalian kalikan saja yang di bawah. Jadi 4 kali 9 dapatnya 36, kemudian kali silang. Jadi 1 ini kita kalikan dengan 9, dapatnya 9, kemudian 1 yang berikutnya kita kalikan dengan 4. Ingat tandanya itu harus sama dengan yang di sebelumnya. Jadi kalau kurang, kurang juga. Berarti 1 kali 4 adalah 4. Jadi kita kurangkan dapatnya adalah 5/36 bagian yang kemudian nanti kita kalikan dengan volume total barulah nanti sama dengan 20 liter yang ada di soal ini. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa ini tadi 5/36 ketika dikali volume total dapatnya 20 liter. Kalau kita pindahkan 5/36-nya ke ruas kanan, ini kan perkalian ya. Kalau perkalian pecahan mau pindah ke ruas sebelahnya, kita tinggal putar saja pecahan tersebut. Maka kita peroleh
volume totalnya adalah sama dengan 20 liter ini kita kalikan dengan 36/5. Jadi awalnya 5/36, ketika pindah ke ruas kanannya sama dengan kita peroleh 36/5. Seperti itu. Kita bagi dulu 20 bagi 5 dapatnya 4, maka kita tinggal hitung deh 4 dikalikan 36. Coba kita hitung. 36 kali 4, di sini 4, ingat 2, 4 kali 3 12 tambah 2 144. Berarti volume total yang kita dapat adalah 144 liter. Jadi ini adalah volume total dari kolam milik si Zulfi. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 9 adalah opsi yang B, yaitu 144. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami tentang pembahasan nomor 9 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 latihan soal yang kita bahas pada video part ketiga kali ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh soal lagi, ini saya spoiler, soal yang berikutnya akan kita bahas di part keempat dari video latihan soal persiapan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 yang akan datang. Jadi kalau misalkan ada yang tahu adik-adik sekalian, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nanti jawaban yang benar akan kami pin di kolom komentar. Jadi kalian akan memberitahu teman-teman kalian bahwa kalian tahu, dan caranya jangan lupa disebutkan ya, supaya misalkan kalau ada teman-teman kalian yang memiliki pendapat yang berbeda, mereka bisa ikut untuk berpendapat atau memperbaiki jawaban kalian kalau misalkan salah. Jadi kalau misalkan kalian anggap video kali ini bermanfaat untuk kalian untuk mempersiapkan diri kalian untuk KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 tahun ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.